Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. InsyaAllah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat untuk belajar dan tentu semangat untuk beribadah di rumah dengan ibadah yang terbaik. Anak-anak semuanya, mari kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar lagi bersama untuk mata pelajaran AAKI Al-Islam kelas 7. Materi kita kali ini adalah Al-Quran untuk pertemuan yang pertama. Bab 1 Al-Quran, pertemuan yang pertama tentang semangat menuntut ilmu. Anda bisa lihat tujuan pembelajarannya di situ Ustadz sudah tuliskan. Kemudian dilanjutkan dengan kompetensi dasar juga sudah Ustadz tuliskan. Di antaranya terbiasa membaca Al-Quran, tentang beriman dan berilmu, kemudian menunjukkan hafalan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33 dengan lancar. Jadi Anda nanti tentu menghafalkan dalil nakli dari semangat menuntut ilmu, yaitu dalam Quran surat Al-Mujadilah, surat yang ke-58, ayat yang ke-11. Dan Quran surat Ar-Rahman, surat yang ke-55, ayat 33. Dua ayat di surat yang berbeda untuk dihafalkan. Dalil nakli, materi Al-Quran, pertemuan pertama tentang semangat menuntut ilmu. Anak-anak semuanya, semangat belajar menggapai cita-cita. Kita mulai masuk pada pembahasan materi. Dalam bahasa Arab, orang yang berilmu disebut dengan orang alim. Orang yang bodoh disebut dengan orang jahil. Orang yang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu itu pengetahuannya luas, bicaranya enak, sikapnya bijak, menyelesaikan masalahnya itu bisa bertahap-tahap, tahu cara bagaimana mensikapi suatu keadaan, tidak mudah mengeluh, tidak mudah putus asa, tidak mudah marah. Itu ciri orang yang berilmu seperti itu. Beda dengan orang yang tidak berilmu, biasanya mudah emosi, mudah mengeluh, kemudian mudah putus asa. Itu orang yang kurang ilmu. Selanjutnya ada penjelasan yang menarik dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Syarat ingin mencapai ilmu itu ada 6. 1, cerdas. Maksudnya adalah potensi akal yang kalau terus diasah akan menjadi luar biasa. Setiap kita punya kecerdasan di sini. Kecerdasan otak, kecerdasan akal, IQ. Itu kalau terus diasah dengan cara apa? Terus belajar. Sumber belajar itu apa? Senang membaca, senang bertanya, senang mendengarkan. Ya, bisa dibolak-balik ini. Senang mendengarkan, senang bertanya, dan senang membaca. Nah, kalau Anda punya semangat itu, maka artinya terus mengasah ilmunya sehingga menjadi memiliki kecerdasan yang luar biasa. Yang kedua, rakus atau tamak, tapi dalam arti yang positif. Punya kemauan, azam, passion, semangat untuk berusaha mencari ilmu pengetahuan. Tidak mudah putus asa, tidak mudah mengeluh, tidak mudah ikut-ikutan. Nah, jadi semangat ya, kemauan yang kuat ya, karena punya cita-cita yang tinggi, karena punya harapan yang besar, karena punya keinginan yang mulia, maka semangat itu terus dibangun. Yang ketiga, penuh perjuangan dan sabar. Di hasil itu disertai dengan proses anak-anak. Tidak ada hasil yang hanya didapatkan dengan cara yang instan, ya, cara yang singkat. Ada tapi gampang mendapatkan, biasanya gampang pula hilang. Kan ada istilah easy come, easy go. Kalau datangnya gampang, perginya juga gampang. Nah, kalau prosesnya kita lalui dengan penuh perjuangan, kesabaran, kita menikmati proses belajar dengan perjuangan dan kesabaran,
insya Allah hasilnya adalah hasil yang maksimal, hasil yang membanggakan. Yang ketiga sudah, yang keempat bekal biaya. Yang kelima bersahabat dengan guru, tetap menjaga adab dekat dengan guru, karena kita ingin terus belajar menggali ilmu dari sumber ilmu. Nah, kita belajar sumber ilmu itu kan salah satunya guru, tempat kita bertanya. Kita mendengarkan penjelasan nasihat dari guru, maka kita dekat dengan guru. Sekali lagi, tetap menjaga adab, sikap yang sopan, sikap yang terbaik dengan guru, karena guru adalah pengganti orang tua kita di rumah. Yang keenam, waktu yang lama. Ya, waktu yang lama. Ada sekarang SMP, nanti naik SMA perguruan tinggi, itu kan tidak waktu yang singkat, butuh waktu yang lama. Nah, itu syarat ingin mencapai ilmu. Nah, semuanya sekarang ayat Al-Quran tentang semangat menuntut ilmu. Quran surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, ini ayatnya. Nah, mari dibaca 2-3 bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fangsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Semuanya sudah lancar ya bacaan Al-Qur'annya. Anda baca itu, terjemahnya ada di bawahnya. Terjemah surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11 di slide berikutnya. Ada juga yang Ustadz buatkan dalam bentuk arti perkata atau lafdhiyah. Contoh, ya ayyuha wahai alladzina orang-orang yang amanu beriman idza apabila qila dikatakan lakum bagi kalian tafassahu berlapang-lapanglah, itu arti perkata. Arti perkata atau arti perkalimat kalau dalam bahasa Arab. Arti lafdhiyah. Anda dapat pelajaran manhajiyah, belajar ayat Quran, belajar Al-Quran dari arti perkata. Intinya sering dibaca diulang-ulang, sering dibaca diulang-ulang. Nanti akan terasa kayak terekam di sini dengan sendirinya. Jadi kalau kita ketemu di ayat yang lain, pernah membaca, apalagi pernah menghafalkan arti perkata, ternyata ketemu dengan kalimat atau kata di ayat yang lain. Nah, kita terus bisa mengartikan. Itu banyak manfaatnya. Nah, sampai akhir ayat itu ada arti perkata. Di akhir ayat itu kan wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah wallahu bima dengan apa-apa ta'malu kamu kerjakan, khabir maha mengetahui. Nah, itu arti perkata. Itu untuk dalil naklinya surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Kemudian tambahan dalilnya ada dalam hadis pilihan semangat menuntut ilmu. Ustadz ambilkan hadis riwayat Muslim. Mari bisa dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man, dan barang siapa, ini juga bisa diartikan berkata salaka menempuh jalan. Ya, barang siapa yang menempuh jalan, salaka tariqan dalam menempuh jalan perjalanan, yaltamisu fi ilman, dia menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu. Sahalallah, Allah akan mudahkan baginya lahu bihi, dengan perjalanan menuntut ilmu tadi, tariqan ilal jannah, jalan menuju ke surga. Istimewanya, keutamaannya bagi orang yang dia punya semangat yang kuat, dia kemauan yang tinggi untuk terus menerus belajar menuntut ilmu agama lebih-lebih, itu tidak ada batas waktunya. Terus kita gunakan waktu, kesempatan untuk belajar dan belajar. Sehingga Allah akan mudahkan jalan kita menuju ke surga. Siapa yang ingin sukses dunia dengan ilmu. Siapa yang ingin sukses akhirat dengan ilmu. Siapa yang ingin sukses atau dimudahkan dua-duanya, dunia akhirat, maka dengan ilmu. Karena dia belajar sehingga mendapatkan ilmu. Dari belajarnya tadi memudahkan urusan di dunia, urusan di akhirat. Selanjutnya yang terakhir, hukum tajwid yang kita pelajari adalah ikhfa.
Menurut bahasa artinya adalah samar atau menyamarkan. Menurut istilah adalah jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa hakiki, maka huruf nun mati atau tanwinnya dibaca samar. Huruf ikhfa hakiki itu ada 15 itu loh. Huruf ta, tha, jim, dal, zal, kemudian za, kemudian kaf, ka, kemudian sin, shin, sod, dot. Nah, itu huruf-huruf ikhfa hakiki. Nah, Ustadz ambilkan, Anda bisa lihat di surat Al-Mujadilah tadi ayat yang ke-11. Bisa kita ambil kalimat yang di situ terdapat hukum ikhfa hakiki. Contohnya kalimat yang berbunyi wa idza qilang suzu fang suzu qilang suzu. Ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf shin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Minkum ada nun sukun, nun mati bertemu dengan huruf kaf. Maka di situ berlaku hukum ikhfa hakiki, artinya samar disamarkan di antara dengung dan jelas, di antara gunnah dan idhar, maka di situ bacaan ikhfa samar-samar. Minkum fang suzu. Ini untuk pertemuan kita yang pertama, materi Al-Quran, bab yang pertama, semangat menuntut ilmu. Pesan Ustadz, dilihat, dibaca, diulang-ulang, dihafalkan, dalilnya mulai dihafalkan. Insya Allah nanti untuk LK lembar kerjanya Ustadz sampaikan dalam bentuk Google Form. Nanti LK-nya. Sementara tugas di rumah Anda menghafalkan surat Al-Mujadilah ayat 11, kemudian yang tadi arti perkata diulang-ulang, Anda baca insya Allah. Ya, dapat ilmu, dapat pahala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.